Ya, baik. Jadi ciri-ciri ilmu itu kita bisa lihat. Saya akan share screen berikut ini. Oke, sudah terlihat ya. Jadi saya ambil dua pandangan dari Pujawiyatna dan Berling ya. Pujawiyatna ini seorang ya ahli filsafat dari Indonesia, sementara Berling ini dari Belanda ya. Nah, Pujawiyatna ini lebih dulu dia mengeluarkan pemikirannya, yaitu tahun 1974, sementara Berling ini tahun 1986 ya. Nah, Pujawiyatna itu dia mengatakan ciri-ciri ilmu pengetahuan itu ada 4 ya. Yang pertama bersifat objektif, kedua mempunyai metode, ketiga mempunyai sistem atau sistematik, dan keempat bersifat universal. Nah, ilmu ini bersifat objektif. Objektif itu artinya apa? Artinya dia terikat pada objek. Jadi tergantung pada objek. Kita mengetahui sesuatu, mengetahui objek, itu bergantung pada objek yang mau kita ketahui. Jadi bukan bersifat subjektif. Kalau subjektif itu tergantung kita ya, tergantung subjeknya. Tapi ini tidak, dia tergantung pada objeknya. Nah, artinya apa? Ketika kita mau mengetahui sesuatu, maka ya kita harus mengetahui sesuatu itu secara menurut objek itu ya. Kalau ditelusuri lebih jauh, itu misalnya harus berdasarkan fakta ya. Harus berdasarkan fakta. Artinya fakta itu apa? Bisa diindera. Ini kok ada coret-coretan ini. Harus bisa diindera. Artinya harus bisa dilihat, didengar, dibaui atau dirasakan ya. Bukan berdasarkan penafsiran semata atau bukan berdasarkan bukan berdasarkan istilahnya itu prasangka ya, bukan berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan juga keyakinan ya, karena ini ilmu. Jadi sekali lagi bersifat objektif itu harus mengutamakan objeknya, harus mengutamakan fakta ya. Sesuatu yang bisa diindera. Buah pikiran yang tidak bisa diindera itu dalam beberapa hal itu tidak bisa dimasukkan atau dikategorikan sebagai ilmu. Itu mungkin jatuhnya akan menjadi khayalan atau imajinasi, dan itu masuknya pada wilayah seni ya. Jadi kalau seni itu tidak harus objektif, tidak apa-apa. Artinya imajinasi, intuisi itu bisa berkembang sedemikian rupa tanpa harus merujukkan kepada objeknya atau faktanya ya. Nah, nanti akan kita bandingkan juga dengan seni ya. Jadi sekali lagi ilmu harus bersifat objektif, dia harus sesuai dengan fakta, harus ada faktanya. Nah, selanjutnya yang kedua itu mempunyai metode. Metode itu apa? Cara-cara atau langkah-langkah. Nah, metode dalam ilmu itu disebut sebagai metode ilmiah. Ya. Bagaimana manusia ini berusaha mengeksplorasi atau mengkaji suatu objek, itu harus melalui metode ilmiah. Ya. Langkah-langkahnya itu harus langkah-langkah ilmiah. Ya. Misalnya
mulai dari merumuskan masalah, kemudian mengobservasi, kemudian menafsirkan, ya, baru mencetuskan sebuah pandangan ilmiah, atau dalam tingkatan yang lebih tinggi itu menjadi teori. Jadi itu langkah-langkah ilmiah atau metode-metode ilmiah yang harus dipenuhi di dalam ilmu, ya. Kalau tidak ada metodenya itu tidak ilmiah, ya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, mempunyai sistem atau sistematik. Nah, sistem ini didefinisikan sebagai suatu rangkaian, suatu satu keseluruhan, ya, rangkaian keseluruhan, di mana keseluruhan itu tidak akan berjalan ketika bagian-bagiannya tidak berjalan dan tingkatannya lebih tinggi daripada bagian-bagian tersebut. Jadi sebagai sebuah sistem itu sesuatu yang integratif, ya, yang terpadu. Misalnya contohnya seperti kerjanya mesin, ya. Mesin itu merupakan sistem. Dia terdiri dari berbagai macam komponen. Kalau ada satu komponen yang tidak bekerja, maka mesin itu tidak bisa bekerja secara keseluruhannya. Misalnya apa? Kalau mesin mobil, ya, kalau ada satu komponennya atau suku cadangnya itu dia rusak, maka mesin itu secara keseluruhan bisa tidak bekerja, ya. Atau misalnya sebuah jam, ya, sebuah jam itu ada roda-roda giginya, ada jarumnya yang panjang pendek, gitu. Nah, kalau ada satu saja yang dia tidak bisa bekerja, maka jam itu tidak akan bekerja secara optimal, atau mungkin bahkan bisa tidak bekerja sama sekali, ya. Misalnya ada satu roda giginya yang patah, maka jam itu tidak akan bekerja, tidak bisa menunjukkan waktu yang tepat. Nah, demikian juga ilmu. Ilmu itu merupakan satu sistem yang terintegrasi, ya, antara satu teori dengan teori yang lain, pemikiran satu dengan pemikiran yang lain, itu membentuk satu sistem yang integratif. Dan ada ungkapan bahwa ilmu itu rumpun ilmu sebagai disiplin ilmu, ya. Jadi ada disiplinnya, ada sistemnya yang harus dipenuhi dan dilaksanakan sebagai satu kesatuan. Nah, selanjutnya yang keempat adalah bersifat universal. Bersifat universal itu apa? Dia berlaku atau dia bisa terjadi atau diakui lintas ruang dan waktu. Mempelajari satu ilmu di sini dengan di tempat lain itu akan sama, ya. Misalnya apa? Belajar antropologi, ya, di Indonesia dengan di negara-negara lain, ya, sama. Ilmu antropologi, ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia, seperti itu. Demikian juga ilmu yang lain, ya. Belajar ilmu ekonomi, ilmu psikologi, ilmu biologi, ilmu kedokteran, di mana-mana sama, ya. Di seluruh belahan dunia ini sama. Kemudian dia relatif di dalam rentang waktu tertentu itu juga sama, ya. Jadi belajar ilmu dari dulu sampai sekarang sampai besok ada sistem yang tetap, ya. Bukan berarti dia tidak berubah, dia berkembang, tetapi dia mempunyai pola-pola yang tetap, yaitu dengan apa? Dengan metode ilmiah tadi, ya. Itu. Nah,
bersifat universal ini artinya lintas ruang dan waktu ya, lintas ruang dan waktu. Dulu sampai sekarang sampai besok ada hal-hal yang dipelajari itu sifatnya dia merupakan pola yang tetap ya, pola yang tetap. Kemudian itu tadi di berbagai tempat di seluruh dunia ini ilmu yang dipelajari itu sama ya, berlaku di berbagai tempat gitu. Makanya bersifat universal dan siapapun boleh mempelajari ya sepanjang dia berminat dan mampu gitu. Ya kalau tidak berminat, tidak mau mempelajari ya tidak apa-apa kan. Atau minatnya dalam ilmu-ilmu tertentu ya kita tidak bisa memaksakan bidang ilmu yang lain. Tapi artinya dia berlaku secara universal ilmu itu ya. Nah, selanjutnya kita lihat dari Berling ya. Berling ini sekali lagi seorang ahli dari Belanda. Dia mencetuskan pemikirannya tahun 86 ya. Lebih mudah dibandingkan dengan Pujawiatna pemikirannya. Yang pertama itu ilmu berlaku umum atau universal sudah kita bahas. Kemudian ilmu itu mempunyai kedudukan yang mandiri atau otonomi. Nah, ini sudah kita singgung ya di pertemuan kemarin. Otonomi itu artinya dia tidak bisa dicampuri oleh pihak-pihak luar atau kekuatan-kekuatan dari luar. Sejauh dia tidak masuk dalam wilayah ilmiah ya. Itu tadi misalnya penguasa, baik penguasa politik atau penguasa ekonomi, itu tidak bisa dia menentukan perkembangan ilmu atau jalannya ilmu ya. Kalau dia mau menentukan itu dia harus masuk ke dalam wilayah ilmiah ya, dia harus belajar ya. Dia harus belajar. Tidak bisa seorang bupati, gubernur, bahkan presiden sekalipun itu menentukan perkembangan ilmu. Ilmu harus begini ya, tidak bisa. Demikian juga orang yang punya kekuatan ekonomi, misalnya orang yang kaya raya, dia mau menentukan ilmu harus begini, nanti saya bayar sekian, tidak bisa. Tidak bisa. Kalau dia mau menentukan atau mengambil peran dalam perkembangan ilmu, ya dia harus masuk ke dalam wilayah keilmuan ya, dia harus belajar, dia harus melakukan penelitian dan seterusnya. Tidak bisa orang atau pihak yang berada di luar wilayah ilmiah itu mencampuri perkembangan ilmu. Nah, kemudian yang ketiga itu mempunyai dasar kebenaran, yaitu kebenaran ilmiah. Ya. Sudah disinggung kemarin bahwa kebenaran ilmiah itu ada dua macam. Ya. Yang pertama, dia harus masuk akal, dan yang kedua harus ada faktanya. Nah, itu berkaitan dengan Pujawiatna poin 1 tadi ya, bersifat objektif. Bersifat objektif harus sesuai dengan fakta dan dia masuk akal gitu ya. Nah, nanti mengenai kebenaran ilmiah ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Seperti apa sih kebenaran ilmiah itu? Jadi ada 3 kriteria nanti ya di dalam kebenaran ilmiah. Tapi kita singgung sedikit bahwa setidaknya ada 2 unsur ya. Yang pertama dia harus masuk akal, artinya dia itu dicetuskan melalui akal pikiran yang sahih atau yang valid, melalui logika, dan dia harus ada faktanya. Wilayah logika ini wilayah akal pikiran, sedangkan fakta ini wilayah indera ya. Jadi sesuatu yang bersifat ilmiah itu tidak cukup hanya masuk akal saja. Logika itu tidak cukup.
Jadi harus bisa diindra, harus objektif itu tadi ya. Harus bisa dilihat, harus bisa didengar, dirasakan, seperti itu. Nah, yang keempat sistematik itu sudah disinggung tadi tentang sistem. Nah, yang kelima, Berling itu tidak mengatakan bahwa ilmu itu sifatnya objektif saja, tapi intersubjektif. Intersubjektif itu apa? Intersubjektif itu adalah kerjasama dari berbagai subjek. Jadi bukan subjektif ya, tapi intersubjektif. Kenapa? Karena ilmu pengetahuan itu tidak hanya dikembangkan oleh satu orang. Ada berbagai macam atau berbagai apa istilahnya itu, berbagai pemikiran yang saling istilahnya itu saling bekerja dalam sistem ilmiah itu ya. Ya kalau kita lihat teori di dalam ilmu antropologi lah seperti itu itu banyak sekali atau dicetuskan oleh banyak orang ya. Ya nanti dalam teori-teori antropologi itu akan mengenal ya siapa itu Marcel Mauss misalnya, siapa itu Durkheim, siapa itu Malinowski, siapa itu juga Darwin dan lain-lain, Clifford Geertz. Jadi banyak subjek yang dia memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu. Bukan hanya satu orang. Maka itu ilmu disebut intersubjektif. Dan perkembangan ilmu itu selalu berlandaskan pada pemikiran-pemikiran sebelumnya. Jadi kalau di dalam ilmu itu ada ungkapan bahwa yang kita belajari itu kita sebagai ilmuwan baru itu bersandar pada bahu ilmuwan sebelumnya ya. Jadi dianggap ilmu itu bertingkat-tingkat ya. Mulai dari para pendahulunya yang dulu yang teori-teorinya dicetuskan beberapa abad yang lalu misalnya sampai sekarang, dan di masa depan juga itu akan menjadi landasan ya, subjek-subjek atau pelaku-pelaku atau ilmuwan-ilmuwan terdahulu itu akan menjadi landasan bagi pemikiran-pemikiran selanjutnya di dalam bidang ilmu. Nah, oke. Jadi dari dua ciri-ciri ini dari Pujawian dan Berling ini, coba kita tarik kepada tabel yang seperti yang kita bikin kemarin ya. Bagaimana ciri-ciri ini itu bedanya dengan jenis pengetahuan manusia yang lain ya. Nah, kita lihat ini. Kita ambil 5 ciri ya, gabungan dari Pujawian dan Berling ya. Yang pertama, ilmu itu bersifat objektif atau intersubjektif ya. Untuk bidang ilmu itu kita tidak perlu lihat lagi karena memang ini sudah menjadi ciri khasnya ya. Mungkin ini bisa kita bisa kita blok begini. Artinya ilmu ini selalu memiliki 5 ciri ini ya. Tapi kita lihat pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa apakah bersifat objektif atau intersubjektif? Tidak ya. Setiap orang bisa istilahnya itu mengetahui dan bisa menularkan apa yang diketahuinya begitu saja. Bahkan posisi subjek itu sangat menentukan. Misalnya apa? Misalnya sedang ada cuaca hujan misalnya. Ada satu orang yang mengatakan, wah ini dingin sekali ya. Tapi mungkin bagi orang lain dia tidak merasa dingin. Artinya subjek satu dengan subjek yang lain itu berbeda. Jadi
Ada sifat subjektivitas di situ. Demikian juga agama. Agama itu tidak objektif dan tidak intersubjektif. Manusia itu di dalam agama hanya menjadi objek, hanya menjadi pelaku, kan? Bukan sesuatu yang menentukan. Yang menentukan ya sudah pasti Tuhan, kan? Tuhan perintahkan manusia untuk begini, untuk begitu, untuk beribadah, berbuat baik, meninggalkan yang buruk. Itu manusia cuma melakukan saja. Dia tidak bisa punya tidak bisa punya otoritas dan pandangan dalam agama, kan. Pokoknya dia hanya melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Seperti itu. Nah, demikian juga dengan seni, ya. Seni itu tidak objektif, juga tidak intersubjektif. Artinya itu tadi, misalnya seorang seniman melukis sebuah lukisan, ya, ada gunung, ada lembah, ada sungai di situ. Kemudian ditanya, ini ada di mana? Oh, ini tidak ada di mana-mana. Itu hanya dalam gambaran imajinasi saya saja sebagai seorang pelukis, kan. Kalau dicari ini di mana sih sebenarnya, ada gunung, ada lembah, ada sungai. Oh, ternyata tidak ada. Dia hanya cerminan si imajinasi si pelukis itu, ya. Demikian juga dengan ya kita lihat misalnya ada karya-karya sastra, ya, seperti novel, itu kan banyak sekali tokoh-tokoh rekaan, ya. Kita melihat film ada tokoh ini itu, ya. Itu kan tidak objektif, ya. Kalau kita lihat di dunia nyata itu tidak ada. Faktanya tidak ada, hanya ada di dunia novel itu atau film, ya. Itu makanya seni itu tidak objektif. Ya mungkin ada karya-karya seni yang berdasarkan kisah nyata, ya, misalnya memfilmkan satu peristiwa sejarah tertentu, ya. Tapi itu tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang objektif, karena faktanya mungkin itu sudah terjadi di masa lampau dan mungkin tidak seperti yang digambarkan dalam film atau dalam sebuah cerita novel misalnya. Seperti itu. Nah, kemudian memiliki metode, pengetahuan biasa itu tidak punya metode, ya. Tidak punya metode, artinya ya tidak punya langkah-langkah tertentu. Pokoknya asal kita bisa mengetahui sesuatu, ya sudah. Kita melihat sesuatu, kita mendengar sesuatu, kita tahu, sudah selesai. Tidak perlu metode macam-macam. Agama apakah ada metode? Ya, tapi metodenya bukan metode ilmiah, ya. Ya metodenya metode agama tertentu. Dalam beribadah misalnya agama Islam harus sholat 5 kali 1 hari. Dalam agama Kristen setiap Minggu atau Sabtu pergi ke gereja, ya itu bagian dari metode peribadatannya. Itu metode, ya, tapi bukan metode ilmiah. Demikian juga dengan seni itu ada metodenya juga. Tapi juga bukan metode ilmiah. Karena apa? Yang diasah adalah intuisi, bukan bukan akal pikiran, ya, bukan logika, intuisi. Misalnya kita dalam mempelajari musik ada notasi, ya, do re mi fa sol dan lain-lain. Ya, itu juga merupakan metode, tapi itu bukan mengasah, sekali lagi bukan mengasah akal, ya, tapi mengasah intuisi. Kita pendengaran kita dilatih dan intuisi kita dilatih untuk membedakan tangga-tangga nada, misalnya. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Nah, seperti itu. Kemudian memiliki sistem pengetahuan biasa itu tidak memiliki sistem. Dia tercerai-berai, tidak karuan. Ya, saya misalnya sekarang berada di sini, kemudian nanti berpindah tempat, itu pengetahuan saya sudah berbeda dan itu tidak bisa dirangkaikan. Tidak bisa dirangkaikan menjadi satu kesatuan.
saya bertemu dengan si A sekarang, kemudian nanti bertemu dengan si B, tadi bertemu dengan si C. Itu tidak merupakan sebuah sistem ya, dia lepas-lepas gitu. Peristiwa-peristiwa yang saling tidak berkaitan satu sama lain. Itu. Nah, ilmu itu sudah jelas ya, memiliki sistem. Agama juga memiliki sistem ya. Ada rangkaian-rangkaian, misalnya dalam peribadatan itu ada rangkaiannya kan. Misalnya ya kalau umat Islam sholat wajib 5 kali 1 hari. Kalau tidak sholat 1 kali saja berarti ya kurang lengkap toh. Dia bisa dikatakan kewajibannya tidak terpenuhi secara penuh gitu kan, seperti itu. Demikian juga ketika rangkaian peribadatan yang lain, misalnya puasa harus 1 bulan penuh, ada 1 hari saja yang dia gagal ya, maka harus diganti kan, seperti itu. Jadi sistem itu merupakan satu keseluruhan gitu ya. Demikian juga dengan seni. Seni itu juga ada sistemnya. Seperti tadi ya, dalam musik ada sistem tangga nada, sistem apa namanya, tata suara. Dan itu kalau ada yang apa namanya salah ya kurang bagus kan, kedengarannya misalnya fales seperti itu. Demikian juga dengan seni yang lain ya, seni rupa, seni pertunjukan, rangkaian adegan misalnya dalam seni drama, ya itu merupakan satu sistem. Kemudian bersifat universal, pengetahuan biasa itu tidak bersifat universal ya. Pengetahuan saya dengan pengetahuan orang di tempat lain itu akan berbeda. Kita bertemu dengan orang yang berbeda saja sudah berbeda pengetahuannya ya. Saya bertemu si A, kemudian ada orang lain bertemu si B, ya itu sudah berbeda pengetahuannya. Agama itu bersifat universal ya. Ya kita beragama di sini dengan di tempat lain itu kan sama ya. Islam di mana-mana ya seperti itu. Kewajiban sholat 5 kali 1 hari. Agama Kristen juga seperti itu. Setiap minggu harus ke gereja atau setiap Sabtu. Agama lain juga seperti itu ya. Di tempat lain juga sama. Demikian juga seni ya. Seni itu bersifat universal. Seni musik ya, misalnya meskipun lagu-lagu tertentu di dalam bahasa yang tidak kita mengerti, tapi musiknya atau apa nada-nadanya itu bisa kita nikmati ya. Misalnya apa, lagu-lagu daerah ya, kita berasal dari satu daerah tertentu, ada lagu dari daerah yang lain, kita tidak mengerti bahasanya mungkin karena bahasa daerah di tempat itu, tapi nada-nadanya itu bisa kita nikmati ya. Musiknya itu bisa kita nikmati. Lagu-lagu berbahasa Inggris misalnya atau berbahasa luar negeri yang lain ya, mungkin kita tidak terlalu tahu syairnya, tapi lagunya bisa kita nikmati ya. Seperti itu. Kemudian ada dasar kebenaran. Pengetahuan biasa itu tidak ada dasarnya. Artinya ya pokoknya yang kita cerap ya itulah yang benar, yang sampai kepada kita itu semua benar. Tapi itu belum tentu benar menurut orang lain gitu kan. Seperti yang saya katakan tadi, ada orang ketika cuaca hujan ada yang merasa dingin, ada juga yang tidak. Jadi tidak ada standarnya. Standarnya kembali kepada individu masing-masing. Makanya apapun yang kita rasakan ya itulah yang benar itu. Meskipun sekali lagi bagi subjek yang lain, bagi orang lain itu dia mungkin tidak benar. Jadi standarnya tidak ada dasarnya, tidak ada satu standar baku untuk kebenaran itu. Sementara ketiga bentuk yang lain itu ada ya, ilmu jelas ada itu tadi
kebenaran ilmiah tadi ya. Agama itu jelas ya. Segala sesuatu yang tercantum dalam kitab suci ya itulah kebenaran ya. Itu dasar kebenarannya apa? Kitab suci, perintah agama. Dalam seni itu juga ada ya, ada dasar kebenarannya. Ya itu tadi apa? Ketika kita mendengarkan musik ada tangga nadanya kan. Kalau tidak sesuai maka akan terdengar fals seperti itu. Demikian juga dengan bentuk seni yang lain ya. Seni tari misalnya gerakan-gerakannya itu ada standarnya kan. Kalau tidak memenuhi standar itu wah kelihatannya gerakannya kok tidak benar seperti itu. Misalnya ada tarian khusus ya, tarian apa gitu kan. Ada satu gerakan yang tidak dilakukan, wah berarti itu tidak benar. Artinya ada standarnya, ada dasar kebenarannya. Nah, oke, jadi itu ciri-ciri ilmu pengetahuan dibandingkan dengan bentuk-bentuk pengetahuan manusia yang lain ya. Nah, ini silakan kalau ada pertanyaan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan di chat room. Sambil saya cantumkan link absennya ya. Oke, sambil diisi absennya, mungkin kalau ada pertanyaan, ini ada di chat room. Coba saya bacakan dulu ya. Apa yang dimaksud dengan ilmu khusus dan ilmu umum dalam ilmu filsafat ya? Wadi Siti Jamiatun. Ya, ini nanti akan kita bicarakan dalam rumpun ilmu ya. Tapi kurang lebih begini. Ilmu umum itu sifatnya tidak terlalu terfokus ya. Artinya fokusnya itu dia luas, tidak terlalu fokus pada satu objek yang sangat sempit ya. Jadi ini berbicara masalah keluasan ilmu ya. Misalnya apa? Ilmu-ilmu alat ya. Ilmu alat itu ada logika, matematika dan bahasa. Itu dimaksudkan sebagai ilmu umum. Karena apa? Dia cakupannya sangat luas. Cakupannya sangat luas. Dia tidak mengerucut pada satu bidang ilmu tertentu ya. Nah, kalau ilmu khusus itu fokusnya sangat sempit, sangat kecil ya. Misalnya apa? Di dalam antropologi ada fokus-fokus. Antropologi sendiri bisa dikatakan sebagai ilmu yang umum ya, ilmu yang mempelajari kebudayaan manusia. Tapi ketika kita mau mempelajari satu kelompok masyarakat tertentu misalnya, atau satu aspek budaya tertentu misalnya, itu sudah menjadi ilmu yang khusus. Misalnya apa? Antropologi ekonomi ya. Antropologi ekonomi itu pun masih umum ya. Antropologi ekonomi kita mempelajari lagi tentang pasar tradisional. Jadi bagaimana sih perilaku masyarakat jual beli di pasar tradisional. Lebih fokus lagi misalnya pasar di lokasi tertentu ya. Itu. Jadi semakin sempit cakupannya, maka itu akan semakin mengkhusus, akan semakin mengkhusus seperti itu. Sementara ketika cakupannya itu masih luas, fokusnya juga tidak terlalu berfokus pada satu bidang yang sangat sempit, maka bisa dikategorikan sebagai ilmu umum. Oke, begitu ya. Ada yang lain? Silahkan. Bisa ketik di chat room atau mau disampaikan langsung, silahkan. Nah, ini ada Meli Ramadhani ya.
Apakah ilmu filsafat memiliki aliran-aliran? Aliran-aliran itu hanya ada dalam agama dan seni ya. Kalau dalam ilmu itu bukan aliran istilahnya, tapi fokus kajian ya. Saya bilang tadi fokus kajian. Ketika dia memfokuskan pada satu titik tertentu, ya itu akan menjadi satu disiplin ilmu tertentu. Sekali lagi dalam ilmu tidak ada alirannya. Yang ada aliran itu agama dan seni. Itu ya. Agama dan seni. Kenapa? Karena keduanya itu sifatnya tidak objektif. Aliran itu sebenarnya apa? Aliran itu adalah pengaruh dari subjek. Subjeknya cenderung kemana? Misalnya ada pelukis ya, yang dia suka melukis secara seperti bentuknya yang nyata, maka ada aliran realisme gitu kan. Demikian juga dalam agama, misalnya ada yang menafsirkan ayat kitab suci itu seperti ini dan orang-orang ikut gitu, maka jadi aliran gitu. Tapi kalau ilmu karena dia objektif, tergantung pada objeknya, maka sebenarnya semua orang yang mempelajari itu dia akan kurang lebih pendapatnya itu akan sama ya. Tapi ketika dia berbeda pendapat, ada ketidaksepakatan misalnya. Nah itu kembali kepada objeknya. Bagaimana dia mengamati objek. Seperti itu. Kalau aliran-aliran dalam filsafat seperti ada yang bilang ada aliran postmodernisme, ada strukturalisme, itu bukan aliran ya, tapi sekali lagi itu merupakan fokus kajian. Fokus kajian. Postmodernisme disebut postmodernisme karena dia mengkaji mengatakan bahwa ciri-ciri modernisme ini sudah selesai dan kita akan postmodernisme itu kan setelah modernisme ya, post itu atau pasca itu kan setelah kan, pasca sarjana misalnya, setelah sarjana dia sekolah lagi makanya disebut pasca sarjana. Demikian juga modernisme ini dianggap oleh para pemikir pasca modernisme atau postmodernisme itu sudah selesai. Kita memasuki era pasca modernisme. Jadi sekali lagi itu di dalam ilmu itu lebih pada fokus kajian ya, bukan aliran. Apalagi nih? Dari Hasniar, apakah suatu ilmu masih bisa dikatakan sebagai ilmu apabila ilmu tersebut tidak bersifat objektif? Tidak bisa ya, tidak bisa. Ilmu itu pasti objektif. Kalau tidak objektif, maka dia tidak ilmiah. Karena salah satu kriteria kebenaran ilmiah itu adalah objektif. Artinya harus ada faktanya. Harus ada faktanya. Itu ya. Jadi kalau tidak objektif, dia tidak ilmiah. Tapi kalau seni itu tidak objektif, tidak apa-apa. Artinya tidak ada faktanya, juga tidak apa-apa ya di dalam seni itu. Karena yang dibahas itu bukan sesuatu yang harus objektif gitu. Tidak ada faktanya, tidak apa-apa. Sejauh dia itu secara intuisi itu bisa dinikmati ya. Ya itu tadi misalnya ada novel itu kan menceritakan tokoh-tokoh tertentu, dia tidak nyata tidak apa-apa. Tapi kalau ilmu itu tidak bisa ya. Harus ada kenyataannya atau faktanya. Kalau tidak ya dia tidak ilmiah. Oke, seperti itu ya. Kemudian dari Arya Steven, kenapa filsafat dapat memberikan pencerahan dalam berpikir? Benarkah pernyataan tersebut? Ya. Pencerahan itu artinya apa sih? Itu bagaimana ternyata akal budi manusia itu dia tercerahkan setelah sekian lama itu terkungkung dalam
dogma-dogma agama. Ini fenomena yang terjadi di Eropa. Kebangkitan ilmu pengetahuan itu dikatakan sebagai abad pencerahan, itu tahun 1400-an. Sebelum itu manusia itu terkungkung oleh dogma agama. Jadi manusia itu dia tidak bebas mengekspresikan pemikirannya karena terlalu didikte oleh agama. Manusia ini dia sudah lelah sebagai objek. Di dalam agama manusia kan objek ya, bukan subjek. Dia hanya semata-mata mengikuti perintah Tuhan saja. Masa tidak ada kreativitasnya manusia ini, terutama akal budinya ini kok seperti tidak difungsikan sedemikian rupa ya. Jadi potensi yang ada dalam diri manusia itu seperti diberangus atau seperti dibelenggu. Oleh karena itu ketika memasuki abad pencerahan, manusia ini berusaha mengeksplorasi akal pikirannya sedemikian rupa dan dia tidak mau lagi dikungkung oleh dogma-dogma agama. Makanya manusia mendapatkan banyak sekali pencerahan di situ. Ternyata ketika kita melepaskan diri dari dogma agama, kita bisa mendapatkan pandangan dunia yang lebih luas dari sekedar apa yang tercantum di dalam kitab suci, kan seperti itu ya. Makanya itu disebut sebagai abad pencerahan. Sebelum itu disebut sebagai abad kegelapan, karena manusia ini seperti ditutup ditutup pandangannya di dalam menafsirkan dunia oleh dogma-dogma agama, gitu ya. Oke, dari Putri Maharani, apakah hakikat filsafat ilmu itu sebenarnya? Ya, hakikatnya itu adalah kita mau mempelajari ilmu dan bagaimana nanti setelah kita mengetahui ilmu, terutama ilmu yang kita pelajari, bedanya dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain, dan kemudian bisa menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari itu di dalam kehidupan yang lebih luas. Jadi tuntutan di dalam belajar itu kan bukan hanya bagaimana kita harus tahu, tapi bagaimana juga kita mengaplikasikan itu atau menerapkan itu. Itu ya, di dalam agama Islam sendiri yang dimintai pertanggungjawaban itu kan bukan belajarnya ya, tapi bagaimana pengamalannya kan. Nah, itu juga menjadi bagian dari filsafat ilmu. Jadi untuk apa sih kita belajar, dan bagaimana kalau sudah tahu itu harus seperti apa. Seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan kita akan tahu apa bedanya mempelajari ilmu dengan mempelajari pengetahuan yang lain. Itu. Jadi itu ya. Selanjutnya, ilmu stoik atau stoicisme sangat rasional atau tidak? Ya, stoicisme itu kan dari kaum Stoa ya, kaum stoik gitu. Bisa dikatakan stoicisme itu orang atau kaum yang sangat skeptis. Kaum sangat skeptis. Skeptis itu apa? Mempertanyakan dan meragukan segala sesuatu. Itu bagus. Dalam arti apa? Kita mau tahu hakikat segala sesuatu itu dengan mempertanyakannya, dengan meragukannya. Benar tidak sih kejadian ini? Benar tidak sih hal ini itu terjadi? Benar tidak sebab akibatnya? Itu bagus ya, sebagai langkah awal. Tapi kalau kita sudah mendapatkan jawaban, ya kita harus berhenti meragukan itu dan kembali kepada
apa namanya, atau meragukan hal yang lebih jauh lagi. Jangan terjebak pada keraguan-raguan itu. Jadi keraguan-raguan itu bagus di awal ya. Tapi kalau dia menjadi sesuatu yang permanen, ya itu menjadi kurang bagus. Kita tidak mempercayai segala sesuatu akhirnya. Dan apa namanya, bisa dikatakan kita akan tidak akan bisa menemukan kebenaran, karena kebenaran yang ada pun akan kita ragukan. Nah, ilmu itu ketika dia sudah mendapatkan kebenaran ilmiah, ya itu sudah cukup. Ini akan menjadi dasar bagi penyelidikan ilmiah selanjutnya. Tapi kalau kebenaran ilmiah yang sudah, katakanlah sudah kuat, itu pun masih diragukan, ya maka itu sudah apa namanya, sudah menjadi hal yang tidak benar lagi, gitu ya. Sikap seperti itu tidak benar. Nah, stoicisme itu dia sekali lagi meragukan segala sesuatu atau skeptis itu sebagai upaya untuk benar-benar mencari kebenaran ilmiah. Seperti itu. Jadi sikap itu bagus untuk melatih apa namanya? melatih sikap ilmiah ya. Makanya dalam awal penelitian, nanti kalau kalian sudah mulai apa namanya, menulis atau meneliti untuk skripsi, hal yang pertama itu adalah bagaimana merumuskan masalah. Jadi merumuskan masalah itu bukan berarti kita mencari-cari masalah, tetapi bagaimana kita bisa menangkap satu fenomena itu menjadi masalah penelitian. Kita mau menyelidiki masalah tersebut lebih jauh untuk apa namanya, membuktikan kebenarannya. Bukan berarti cari-cari masalah ya, bukan seperti itu. Tapi bagaimana kita melihat satu masalah itu menjadi masalah penelitian. Dalam bahasa Inggrisnya itu disebut research questions, pertanyaan penelitian. Bagaimana kita mempertanyakan sesuatu untuk dicarikan jawabannya dalam penelitian kita. Jadi semangat stoicisme ini itu yang harus dibangun sebagai semangat ilmiah ya. Oke, ini dari Ladisa. Bagaimana filsafat mampu menjelaskan hukum sebab akibat? Ya, sebab akibat itu kan kausalitas ya. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Segala sesuatu itu ada sebabnya dan dia menjadi sebab bagi akibat yang akan ditimbulkannya. Sebab akibat ini bisa menjadi satu hubungan antar objek ya di dalam sebuah penelitian ilmiah ya. Ada juga yang beberapa beberapa filosof yang dia itu tidak mengakui sebab akibat, tapi mengatakan itu hanya rangkaian-rangkaian kejadian. Tapi sebenarnya apa yang disebut apa yang dimaksud itu sebenarnya kurang lebih sama ya, sama seperti itu. Ya, sebab akibat ini kan itu adalah penafsiran akal, penafsiran akal. Sekali lagi dari rangkaian peristiwa, akal inilah yang menafsirkan itu sebagai sebab akibat ya. Di dalam objeknya itu dia tidak mengatakan seperti itu kan. Apa yang kita lihat itu adalah rangkaian kejadian memang ya. Tapi akal pikiran kita lah yang menafsirkan itu sebagai sebab akibat. Sekali lagi ilmu itu kan ada dua komponennya. Ada pengamatan secara indrawi. Jadi pengamatan itu kita mencerapnya sebagai rangkaian peristiwa ya. Tapi akal pikiran kita lah yang mengolahnya sebagai itu merupakan
sebab akibat gitu ya. Sekali lagi, sebab akibat itu tidak terjadi pada objeknya, tapi terjadinya pada akal pikiran kita. Kitalah yang menafsirkan itu sebagai sebab akibat ya. Nah, peran filsafat ya itu tadi, filsafat itu kan wilayahnya wilayah akal gitu. Maka perannya adalah untuk memberi penafsiran terhadap objek-objek yang diamati ya. Ini apa lagi ya dari Naldi Ismail. Ilmu Stoik ada 3 yang mengungkapkan, yaitu budak, penasihat, dan kaisar. Di mana letak kebenaran dari ilmu decision? Ini kita tidak bicara tentang letak kebenaran itu ya. Tapi sekali lagi, stoicisme itu, stoa itu kan apa? Kaum yang bijak. Bijak itu dalam arti itu tadi, dia meletakkan keraguan sebagai sebagai langkah awal. Meletakkan keraguan sebagai langkah awal. Dia meragukan segala sesuatu untuk apa? Untuk menyelidiki lebih jauh secara ilmiah gitu ya. Seperti itu. Jadi kita tidak mau membandingkan antara budak kaisar, itu kan hanya hanya perumpamaan. Hanya perumpamaan saja. Tapi yang mau kita ambil itu adalah sekali lagi semangatnya. Semangat bagaimana dia meragukan segala sesuatu itu untuk langkah awal menuju penyelidikan ilmiah ya. Kemudian terkait ilmu 12 hukum alam itu ini saya kurang paham ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Yang belum isi absen silakan diisi absennya ya. Baru 86 ini yang isi. Yang belum absen silakan. Yang hadir ada 94 ini. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya sambil diisi absennya ya. Kalau mau bertanya langsung juga boleh, silakan. Oke, kalau ada yang mau bertanya langsung boleh. Atau mau diketik lagi lewat chat juga boleh. Yang belum absen, silakan absen. Ya, sudah 89. Ini yang hadir 95. Saya masukkan lagi link absennya ya. Yang tadi belum sempat ini. Saya ingin bertanya lagi, bagaimana sih kalau kita ingin mengenal diri kita sendiri? Ya, kita berusaha mengenali diri kita sendiri. Ada ungkapan kalau di dalam agama Islam itu kan kalau kita bisa mengenal diri sendiri, kita bisa mengenal Tuhan.
itu juga yang diungkapkan oleh Plato ya. Kita bisa mengenal diri sendiri, maka kita akan menemukan sebuah kebahagiaan tertinggi. Gitu. Atau kita akan mendapatkan ide tertinggi itu ketika kita bisa mengenali diri kita sendiri. Kemudian dari Sun Tzu ya, Sun Tzu kalau kita lihat di bukunya tentang seni peperangan itu kita harus mengenal diri kita dan mengenal musuh kita. Maka kita akan memenangkan peperangan. Maka kita bisa membandingkan kan bagaimana sih kekuatan kita dan bagaimana kekuatan musuh. Itu. Ya mengenal diri sendiri itu juga merupakan proses ya, proses. Assalamualaikum pribadi, ketemu lagi di channel YouTube saya. Oke, ada lagi? Mau bertanya ini? Siapa ini namanya? Randy Ferdiansyah ini? Oke, ini ada lagi pertanyaan di chat dari siapa ini? Riyadi. Bagaimana pandangan filsafat tentang hidrologi? Assalamualaikum Tante. Kalau yang tidak bertanya, tolong di-mute ya. Bagaimana pandangan filsafat tentang siklus hidrologi? Apakah hujan berasal dari air laut yang menguap lalu membentuk awan atau hujan? Filsafat itu tidak bicara tentang hidrologi ya. Hidrologi ya hidrologi sebagai ilmu. Yang bicara tentang apa? Hidrologi sekali lagi itu bukan filsafat. Hidrologi sebagai ilmu itulah yang bicara tentang hidrologi. Filsafat ini dia ilmu yang sangat umum ya. Kalau tadi dibandingkan ada ilmu umum dan khusus, filsafat ini ilmu yang sangat umum. Dia tidak masuk kepada kajian yang sangat partikular ya. Partikular itu artinya khusus dengan fokus yang sangat sempit seperti hidrologi ini ya. Ya yang jelas ya apa? Kalau saya boleh jawab ya sudah jelas itu apa namanya ada air di darat dulu kan, baru ada air di atas itu, baru turun lagi. Jadi ada sungai, ada laut dulu, baru ada hujan. Bukan ada hujan dulu ya. Itu. Assalamualaikum Pak. Ya. Saya ingin bertanya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Muhammad Rinaldi Ismail, kelas C Pak. Saya ingin membahas sebuah buku Pak yang berjudul Dunia Sofi Pak. Di dalam buku itu Pak ada 3 pertanyaan yang saya pahami. Yang pertama, siapa sih saya Pak? Yang kedua, apa tujuan saya hidup di bumi Pak? Yang ketiga, apa sih makna saya ada di bumi? Itu saja Pak. Oke. Sudah baca buku Dunia Sofi berarti ya? Ya Pak. Nah, di situ ada jawabannya kan? Bagaimana? Ya Pak, tapi saya kurang paham Pak. Ya itu bisa jawab secara subjektif. Setiap individu itu kan beda-beda ya. Tapi bagaimana itu tadi sama dengan pertanyaan mengenali diri sendiri itu. Diri kita sendiri itu kan unik ya. Setiap individu itu unik. Ya. Tapi kalau mau dilihat secara universal itu ya bisa juga dari sisi kemanusiaan misalnya kan. Kalau apa namanya manusia itu tujuan hidupnya kan dia apa namanya memenuhi nilai-nilai kemanusiaan.
Itu. Ya kalau dilihat dari ajaran agama, sebaik-baik manusia dia yang bermanfaat bagi manusia lain. Nah, ada berbagai macam istilahnya universalitas tujuan yang bisa diambil bagi setiap individu ya. Tapi ketika ada seseorang yang mengatakan bahwa di dalam hidup saya ingin kaya, itu kita tidak bisa juga menyalahkan. Dalam arti apa? Itu keunikan individu ya, keunikan masing-masing. Saya ingin semua orang misalnya punya cita-cita ya. Saya ingin menjadi ini, menjadi itu. Ya itu keinginan dia gitu. Secara individu kita tidak bisa menyalahkan. Tapi ada nilai-nilai universal yang dia bisa menjadi patokan, yaitu tadi ya, misalnya ingin memenuhi nilai-nilai kemanusiaan, itu kan universal ya. Atau memenuhi nilai-nilai ajaran agamanya, ingin menjadi orang yang baik, berguna bagi sesama, itu kan ajaran agama yang universal, ya itu bisa juga ya. Itu seperti itu ya. Oke, ada lagi ini. Laitrali, bagaimana latar belakang terbentuknya Ilmu Filsafat untuk wilayah Indonesia? Kita harus melihat sejarah bagaimana kehidupan bangsa-bangsa terdahulu ya. Jadi kita harus melihat pemikiran-pemikiran bangsa-bangsa terdahulu ya, kerajaan-kerajaan besar, misalnya Sriwijaya, Majapahit, disitulah pemikiran-pemikiran filsafat itu timbul ya. Tetapi ada hal yang patut disayangkan bahwa Indonesia ini terjebak dalam kolonialisme itu selama 3,5 abad ya. Jadi dijajah oleh bangsa asing, oleh Belanda terutama 350 tahun, dan itu boleh dikatakan mengubur ya pemikiran-pemikiran atau filsafat asli bangsa Indonesia atau Nusantara itu. Maka ya ada upaya membangkitkan kembali pemikiran-pemikiran asli bangsa Indonesia sebelum kolonialisme itu atau sebelum penjajahan bangsa-bangsa Barat datang di Indonesia. Ya banyak sekali ya kita harus gali itu, dan memang harus diakui dunia ilmiah di Indonesia sekarang itu sangat berorientasi pada Barat ya, pada Eropa dan Amerika, karena harus diakui merekalah yang mendominasi peradaban modern seperti itu. Sistem pendidikan, sistem pengajaran, termasuk ilmu-ilmu yang kita pelajari itu mayoritas itu datang dari Barat, dari Eropa dan Amerika. Itu artinya memang perlu digali kembali ya filsafat atau pemikiran asli bangsa Indonesia. Gitu. Selanjutnya, apa yang membedakan ilmu dan pengetahuan? Ya bisa dilihat di tabel itu ya. Pengetahuan itu ya itu tadi, pengetahuan biasa, semua bisa diketahui, itu sudah pengetahuan. Tapi ilmu itu ada ciri-cirinya yang 5 tadi ya. Kenapa ilmu filsafat sangat berkaitan dengan epistemologi dan ontologi? Nanti kita bahas pertemuan selanjutnya nih ya. Apa itu epistemologi, apa itu ontologi ya. Ontologi itu ilmu tentang objek atau keberadaan. Epistemologi itu tentang pengetahuan ya. Nanti kita pelajari di pertemuan berikutnya. Tolong yang lain di mute ya kalau tidak bertanya ya, supaya tidak mengganggu. Oke, ini Lista Saman. Apakah ilmu filsafat memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu dan membuktikannya? Ya, secara potensi itu bisa ya. Secara potensi itu bisa. Ilmu filsafat itu memungkinkan untuk mengetahui segala sesuatu. Sejauh apa? 2 hal ya.
sejauh akal ini bisa menjangkau dan sejauh indera kita bisa menangkapnya. Itu ya. Oleh karena itu kalau kita bicara ilmu filsafat itu bisa menjangkau Tuhan, tidak ya. Karena apa? Di luar jangkauan akal. Tapi sejauh akal itu bisa menjangkau dan indera itu bisa mencerap, itu bisa. Misalnya apa? Di jagat raya ya, antariksa sana. Ada ilmu kosmologi dan ilmu astronomi ya, ilmu tentang benda-benda langit. Mungkin manusia secara langsung tidak bisa menjangkau, tapi dengan peralatan-peralatan pendukung itu bisa ya. Dengan misalnya teropong yang sangat besar, kemudian dia sekarang mengirimkan misi luar angkasa gitu kan, banyak sekali sekarang. Kemarin itu negara-negara berlomba-lomba mengirimkan misi luar angkasa ke Mars misalnya. Nah, itu manusia bisa menjangkau dengan apa kepanjangan alat-alat itu ketika indera secara langsung tidak bisa menjangkau. Jadi akal itu sejauh dia bisa menjangkau segala sesuatu, maka itu bisa diketahui. Jadi itu tadi, apakah memungkinkan? Ya sejauh bisa dijangkau, maka itu memungkinkan. Bagaimana hubungan filsafat dengan ilmu? Nah, itu tadi, filsafat adalah induk ilmu pengetahuan ya. Ilmu itu lahir dari pemikiran-pemikiran filsafat. Filsafat kan pemikiran yang sangat umum. Kemudian ketika dia memasuki fokus-fokus yang khusus, lahirlah ilmu-ilmu khusus gitu, seperti itu. Itu ya, mungkin sudah kita bicarakan pertemuan yang lalu ini. Maka dampak dari ilmu filsafat, ya dampaknya kita harus bisa atau harus mau dan mampu untuk mendayagunakan potensi akal pikiran kita ya. Akal pikiran kita itu kan sebuah potensi yang luar biasa, yang tidak dimiliki oleh makhluk lain ya. Makanya filsafat dan ilmu itu sebenarnya adalah bagaimana sih kita mendayagunakan akal pikiran kita semaksimal mungkin gitu ya. Seperti itu. Lalu ada lagi, bagaimana filsafat memandang konsep hubungan interaksi dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Ini sekali lagi sudah menjadi fokus ilmu, terutama sosiologi. Sosiologi itu dia fokus pada hubungan antar individu di dalam satu kelompok sosial. Ya, filsafat sekali lagi sangat umum, dan ketika dia sudah mengerucut, lahirlah ilmu itu ya. Sekali lagi hubungan interaksi individu dalam satu kelompok masyarakat, baik keluarga ataupun kelompok masyarakat luas, itu sudah menjadi pokok bahasan sosiologi ya. Dia sudah menjadi ilmu sosiologi itu ya. Bagaimana kita merealisasikan filsafat untuk mendapatkan kebahagiaan? Ya, sekali lagi kebahagiaan itu juga sifatnya individual ya. Ada orang yang merasa bahagia ketika dia mendapatkan sesuatu apa misalnya, atau melakukan sesuatu ini, sesuatu itu. Tapi ada juga nilai-nilai kebahagiaan yang universal ya. Misalnya apa? Ketika mencapai satu tingkat kesejahteraan tertentu, maka dia bahagia ya. Itu ada. Nah, kemudian ada juga misalnya kebahagiaan dia ketika dia bisa menolong orang lain, membantu orang. Itu ada yang sifatnya individual, ada yang sifatnya universal. Nah, bagaimana yang universal itu diterjemahkan dalam individu-individu ya. Ya, misalnya secara individu, kalau saya bahagia melakukan ini, saya senang melakukan ini, ya sudah, itu dia mendapatkan kebahagiaan di situ. Misalnya ada punya hobi macam-macam ya, hobi misalnya main bola, atau berolahraga yang lain, atau melakukan aktivitas tertentu, di situ dia mendapatkan kesenangan, ya itu sudah mendapatkan kebahagiaan, sudah cukup ya. Tapi ada juga itu tadi yang lebih luas ya, misalnya
mencapai tingkat kesejahteraan tertentu ya, sudah sejahtera, kemudian dia bahagia, ya itu bisa juga ya. Apa sih tingkatan spiritual yang ada di filsafat? Nah, sekali lagi masalah spiritualitas itu tidak menjadi objek filsafat ya. Objek filsafat itu akal budi. Akal budi. Spiritualitas itu ada di agama ya. Agama. Masalah keyakinan kan. Orang yang sudah mencapai tingkat keyakinan ini dia bisa merasakan kehadiran Tuhan misalnya. Itu sekali lagi itu wilayah agama ya, bukan wilayah filsafat. Oke, saya pikir ini waktunya sudah cukup ya, sudah hampir 5:30. Absen sudah oke, sudah 100 lebih. Oke ya, kita akhiri kuliah hari ini. Kita jumpa lagi kuliah minggu depan ya.